Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang penanggulangan sampah di Kota Bandung. Nah, untuk mengetahui konteks, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Bandung. Dengan pembatasan kuota di TPA Sarimukti, Pemkot Bandung harus mengolah ratusan ton sampah secara mandiri. Saat ini, kiriman sampah ke TPA Sarimukti dari Kota Bandung dibatasi hanya 981 ton per hari. Padahal total produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.500 ton setiap harinya. Artinya, Pemkot Bandung harus mampu mengelola sisa 500 ton sampah di dalam kota. Namun kenyataannya saat ini baru 300 ton yang berhasil terolah, sehingga masih ada defisit 200 ton sampah yang berpotensi menumpuk. Upaya masif terus dilakukan dengan mendorong kemandirian di tingkat RW. Dari total RW di Kota Bandung, baru 30% atau sekitar 500 RW yang sudah memiliki sistem pengolahan mandiri. Pemkot menargetkan seluruh RW dapat segera terintegrasi dalam program pengolahan sampah lokal. Kita harus bersama-sama semua unsur masyarakat untuk melakukan 3R ya. Yang pertama mereduksi dulu nih sampah yang kita akan produksi itu kita lebih bijak lagi lah gitu ya. Dengan kita membawa botol tumbler sendiri kemana-mana, bawa tempat makan dan seterusnya sehingga penggunaan sampahnya bisa jauh berkurang gitu ya. Inovasi teknologi mulai diterapkan di TPS 3R Patra Komala. Pengelola sedang menguji coba penggunaan bioaktivator, yakni kumpulan mikroorganisme pengurai untuk mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengomposan, tetapi juga efektif mengurangi aroma tak sedap dan menekan populasi lalat di sekitar TPS. Jadi penting banget tuh ya pemilihan sampah. Jadi ada sampah yang bisa terurai sama sampah yang tidak bisa, misalnya kayak plastik gitu, yang bisa tuh kayak jadi kompos gitu kan. Itu kayak misalnya sisa-sisa makanan atau mungkin yang kayak dari tumbuhan lah yang bisa membusuk. Nah, itu harus dipisahkan tuh supaya bisa diolah dengan baik. Yang satu dijadikan kompos, jadi pupuk gitu. Sedangkan yang satu yang lagi bisa diolah kembali gitu, di recycle sehingga menjadi produk yang baru gitu. Kalau misalnya kita buang gitu kan, itu kan akan berbahaya untuk lingkungan, iya, nanti bisa berdampak ke manusianya, karena kalau misalnya dibuang begitu saja gitu ya, jadi mungkin jadi mencemari tanah. Kalau dibuang ke laut nanti ikan-ikan yang di sana gitu itu juga bisa tercemar, jadi jadi mikroplastik. Nah, itu yang berbahaya ketika udah dikonsumsi, nanti ikannya dimakan sama manusia, manusianya kena mikroplastik tadi gitu. Jadi dampaknya terhadap lingkungan itu sangat besar. Makanya pengolahan itu sangat diperlukan gitu. Jadi diperlukan kesadaran untuk mengolah sampah gitu. Jangan sampai kita sampah asal buang aja gitu. Itu bisa jadi penyebab banjir juga kan. Jadi masalah juga ya kalau misalnya kita nggak peduli dari awal. Makanya itu penting ya, dari awal tuh disediakan kayak pemilihan sampahnya kan dari tingkat RW gitu, tingkat yang paling rendah. Nanti ketika sudah dipilah itu akan lebih mudah untuk diolah, apakah itu jadi pupuk ataupun diolah kembali menjadi barang yang baru gitu, misalnya seperti itu ya. Akan bau. Jadi ketika ada bau langsung semprot itu akan hilang. Yang kedua juga dia akan mengusir lalat. Gitu. Ini baru percobaan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Keberhasilan penanganan sampah di Kota Kembang bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jadi pemangku kepentingan tuh nggak cuma pemerintah gitu, tapi dari masyarakatnya juga, karena yang membuang sampah, yang produksi sampah itu masyarakat juga. Kalau misalnya pemerintah doang yang kerja, masyarakat yang nggak kerja, ya nanti kewalahan di pemerintahnya gitu. Tapi harus ada sinergi dari pemerintahnya ada gitu, misalnya dari solusi-solusinya ada gitu ya, kebijakan-kebijakannya ada, dan dari masyarakatnya juga mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, sehingga ada kerjasama, ada kolaborasi antara kedua belah pihak gitu. Karena ya kalau misalnya nggak bekerja sama bakal sulit nantinya kan. Permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Bandung. Dengan pembatasan kuota di TPA Sarimukti, Pemkot harus mengolah ratusan ton sampah secara mandiri. Lantas saudara, bagaimana strategi Pemkot Bandung dalam pengelolaan sampah? Kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Selamat pagi, Pak Wali, atau yang kerap disapa dengan Kang Farhan. Selamat pagi, Kang Farhan. Langsung ke permasalahannya, Kang Farhan, dan juga mungkin tadi ada beragam upaya. Kang Farhan, apa yang menjadi strategi dari Pemkot Bandung dalam menanggulangi hal ini, pun di dalam pengurangan sampah yang nantinya akan dilimpahkan ke TPA Sarimukti? Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau bicara soal sampah ini tidak terlepas dari produksi atau timbulan sampah yang sangat besar di Kota Bandung. 500 ton sampah yang harus kami kelola setiap hari dalam kota ini memang harus betul-betul tuntas. Berbagai macam teknologi kita manfaatkan karena kami percaya dengan keragaman sampah secara material yang begitu luas ya, begitu banyak keragamannya, maka memang tidak mungkin hanya satu teknologi saja yang bisa menyelesaikan semua urusan sampah. Saat ini kami fokus kepada sampah organik, sisa makanan, sisa masakan, dan lain-lain. Nah, berbagai macam sampah organik ini tentunya kita harus selesaikan dengan berbagai macam teknologi. Tetapi kuncinya adalah partisipasi semua pihak. Dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dari pemerintah kota, tentu penguatan institusional. Dari undang-undang sampah sampai ke peraturan wali kota, itu sudah lengkap Kebijakannya untuk bisa tuh ya. berbagai macam dasar hukum. Itu nomor satu dulu.
Nomor 2-nya baru kita akan melihat kemampuan infrastruktur dasar pengelolaan sampah seperti pengelolaan TPS, mobil angkutan, jalan, dan juga jumlah sumber daya manusia yang menjadi pengelolaan sampah. Ketiganya adalah partisipasi masyarakat. Kalau Anda lihat di berita awal tadi, Pak Ahmad itu sebagai ketua KSM, KSM itu adalah kelompok swadaya masyarakat, di mana fasilitas infrastruktur pengelolaan sampahnya itu dibangunkan oleh pemerintah Kota Bandung di Jalan Patra Komala, tetapi pengelolaan selanjutnya itu dilakukan oleh warga setempat. Nah, warga setempat inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan. Pada saat ini memang kita harus akui baru 30% RW yang telah masuk dalam kategori kawasan bebas sampah. Itu pun pengelolaan sampahnya secara total itu masih kurang dari 40 ton sehari. Maka kami akan fokus kepada pengelolaan sampah yang melibatkan petugas pemilah dan pengolah sampah atau GASLAH. Program GASLAH ini baru saja kami luncurkan, di mana kami merekrut 1 orang petugas pemilah dan pengolah untuk di setiap RW, yang tugasnya adalah setiap hari mengetuk pintu semua warga dan kemudian mengingatkan, Pak, Bu, apakah sampahnya sudah dipilah atau belum? Kalau belum, dibantu untuk dipilahkan, sampai warga semuanya mengerti. Apakah 1.596 orang, satu RW cukup? Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga, satu RW itu minimal ada sekitar 200 sampai 300 rumah. Nah, tidak mungkin dalam satu hari 200-300 rumah itu selesai. Maka kita juga nanti akan berpikir peningkatannya adalah kita akan memikirkan supaya para petugas ini bisa sampai masuk ke level RT. Tentu saja. Jadi walaupun belum sepenuhnya bisa diterapkan, tapi awal mula ini kayak langkah awalnya sudah mulai diterapkan tadi ya, dari kebijakan-kebijakan udah ada, terus fasilitasnya udah disediakan sampai ke penerapannya gitu ya. Jadi penerapannya itu sangat penting juga. Jadi supaya berhasil tuh diingatkan juga nih warganya untuk memilah sampah sehingga mempermudah pengolahan sampah tadi. Yang kompos itu jadi pupuk gitu ya, yang yang bisa membusuk gitu. Sedangkan yang dari plastik mungkin yang kaleng ataupun yang kaca itu mungkin dipisahkan supaya bisa diolah kembali ataupun bisa mengurangi sampah yang ada gitu. Kalau misalnya semuanya bercampur gitu, yang busuk sama yang tadi ya yang nggak bisa busuk gitu kan, kayak sampah logam terus kaca ataupun plastik ya, itu akan persulit. Jadi apakah ini jadi pupuk atau tidak itu kan akan sulit di bagian pengolahannya. Jadi dari awalnya kalau sudah terpisahkan, maka tahap selanjutnya itu akan lebih mudah gitu kan. Makanya keterlibatan warga itu sangat penting sekali. Tantangan tersendiri karena kami harus betul-betul memastikan bahwa sumber daya manusia pengelolaan sampah di Kota Bandung ini menjadi salah satu tulang punggung paling kuat. Sumber daya manusia juga menjadi kunci dari partisipasi masyarakat. Adanya kawasan bebas sampah, adanya kawasan pengolahan urban farming yang dikenal dengan nama program Buruan Said, juga berkolaborasi erat dengan kawasan atau fasilitas pengolahan sampah mandiri oleh warga yang disebut Kang Pisman atau program pengurangan pemisahan pemanfaatan sampah, yang nanti ujungnya pemanfaatan dari semuanya adalah dibentuknya dapur sehat atasi stunting atau dasar. Nah, 3 hal ini menjadi salah satu bentuk sirkular ekonomi antara pengolahan sampah yang hasilnya dimanfaatkan untuk urban farming, yang hasil panennya dimanfaatkan oleh dapur sehat atasi stunting, di mana nanti 100% sampah dapur tersebut akan diolah di fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Itu strategi utama kita tahun ini dalam pengelolaan sampah. Strategi utama yang Jadi mengolah sampah itu menguntungkan juga. Karena kalau sudah dipisahkan itu sampahnya tadi yang mungkin tidak bisa dibusukkan itu bisa dijual kembali. Kalau misalnya dibusukkan jadi pupuk bisa untuk mempercepat pertumbuhan tanaman gitu. Jadi pupuknya mungkin jadi bisa lebih murah gitu untuk mengembangkan tanaman. Ya, jadi itu yang komposnya. Sedangkan yang yang membusuk ya, non organiknya itu dia bisa dijadikan barang-barang yang bisa didaur ulang. Kayak misalnya tadi kan plastik itu kalau misalnya di kilo dijual kembali itu juga bisa jadi keuntungan. Atau dari logam itu kan sesuatu yang berharga dan bisa dicairkan kembali dan diolah menjadi barang yang baru gitu. Itu jadi bisa dijual kan logam itu karena logamnya berharga. Ataupun dari kaca juga sama gitu kan, kalau sudah dipecahkan nanti itu bisa dihaluskan jadi biji kaca lagi dan itu diolah menjadi barang yang baru. Jadi ya tadi reduce itu mengurangi, recycle itu daur ulang, sama reuse itu menggunakan kembali barang yang sudah diolah gitu kan. Misalnya plastik tadi yang enggak sekali pakai, nah itu bisa digunakan supaya sampahnya bisa dikurangi, sampahnya bisa diolah ataupun dipakai kembali ya, sehingga sampah yang ada itu tidak menjadi masalah di kemudian hari atau di masa depan. Ya, itu penting sekali karena kalau kita nggak peduli dari sekarang, maka mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun kemudian itu akan bermasalah gitu kan. disebutkan ada mekanisme penggunaan bioaktivator dalam pengelolaan sampah. Nah, lantas tantangannya seperti apa dalam menggunakan bioaktivator ini dan apa perbedaannya dengan metode konvensional, Kang Farhan?
Pada dasarnya ini adalah salah satu teknologi dari sekian banyak teknologi yang kita terapkan di Kota Bandung untuk mengatasi masalah sampah. Bioaktivator ini adalah bagaimana kita memanfaatkan fermentasi dari berbagai macam sisa makanan, terutama buah-buahan, yang nanti si cairan hasil fermentasinya ini akan kita gunakan seperti Anda lihat itu disemprotkan ke berbagai tumpukan sampah ya. Karena kalau sampah organik berumur lebih dari 6 jam itu sudah pasti akan menimbulkan bau tidak sedap. Ini yang biasanya akan menimbulkan protes dari warga apabila di sekitaran tempat pemukimannya terdapat TPS atau tempat penampungan sampah. Padahal TPS tersebut dia sudah menerapkan teknologi 3R maupun teknologi terpadu menggunakan berbagai macam teknik yang ada. Nah tentunya apa yang kita lakukan tersebut dengan bioaktivator ini, yang membedakannya bioaktivator ini dengan sangat mudah bisa dibuat oleh warga tanpa perlu kita menggunakan sistem manufacturing atau pabrikasi. Nah ini yang sangat menguntungkan karena dengan demikian kita pun sebagai warga itu dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Tentunya ini pun tidak terlepas dari berbagai macam perbaikan manajemen atau pengelolaan sampah di tingkat kota, dari mulai pengangkutan, pengolahan di TPS terpadu menggunakan teknologi RDF dan lain-lain. Dan yang ketiga tentunya adalah menjaga keamanan, jangan sampai ada pembuangan sampah lintas wilayah. Jadi sampah Kota Bandung yang memang hanya datang dari Kota Bandung, tidak boleh datang dari wilayah lain. Baik, Kang Farhan. Jadi kayak masalah bioaktivator tadi ya, yang itu mungkin bisa mempercepat proses pembusukan dari misalnya sisa-sisa makanan ataupun bahan organik. Soalnya kalau misalnya sampah itu udah selesai pembusukannya, itu biasanya akan jadi tanah, dan kalau tanah itu biasanya udah nggak berbau lagi. Jadi yang direduksi adalah tadi ya proses pembusukannya. Kalau misalnya proses pembusukannya itu bisa dipercepat gitu kan, berarti bau yang ditimbulkan itu bisa dikurangi gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa jenis bakteri juga yang bisa mengurangi bau tadi. Jadi yang kan yang dilepas ke udara gitu, ada berapa bau-bau busuk. Nah bau-bau busuk itu mungkin bisa diproses sama bakterinya, sehingga bakteri tadi itu bisa mencegah bau yang muncul dari sampah yang membusuk. Itu juga ada gitu. Jadi beberapa kan apa ya, bau-bauan itu kan pasti ada bahan kimianya. Nah mungkin bahan kimia ini yang bisa dimanfaatkan sama bakteri, sehingga sebelum bisa terlepas ke udara ya, bakterinya itu bisa memanfaatkannya dan mengurangi bau yang tidak sedap tadi gitu. Jadi itu pentingnya itu ya, penggunaan organisme seperti bakteri untuk mengolah ataupun membusukkan sampah, sehingga sampah itu bisa dipercepat pembusukannya dan mengurangi bau yang ditimbulkan dari pembusukannya gitu kan. Target. Lantas, bagaimana imbauan kepada masyarakat? Kan tadi kita dengar peran masyarakat begitu penting di dalam pengelolaan sampah ini. 500 ton itu harus habis, itu targetnya. Dalam waktu sampai akhir semester pertama ini, akhir Juni nanti, kita harus memastikan bahwa 500 ton itu betul-betul habis di wilayah dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang bisa diterapkan di setiap wilayah. Kami percaya bahwa sampah itu harus diatasi dari hulunya. Itu sebabnya kami meluncurkan program Gaslah, petugas pemilah dan pengolah di level RW. Kami melanjutkan program Kang Pisman, melanjutkan program Buruan Saya, dan meluncurkan program Dapur Dahsyat. Dan yang paling penting adalah semuanya harus terlibat. Tidak mungkin kami hanya sekedar menerapkan penegakan hukum. Memang penegakan hukum kami lakukan terhadap misalnya wilayah atau kawasan berpengelola yang tidak melakukan zero waste management, atau juga kami akan melakukan penindakan hukum terhadap mereka yang membawa sampah dari luar Kota Bandung untuk dibuang di Kota Bandung, karena itu termasuk dalam pelanggaran pencemaran lingkungan. Tetapi untuk masyarakat, warga Kota Bandung di level RW tidak semudah itu untuk menerapkan penegakan hukum, karena kami ingin semua warga terlibat dalam penanganan sampah ini. Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab. Beragam upaya dilakukan dan partisipasi aktif menjadi kunci di dalam pengelolaan sampah ini. Terima kasih banyak Wali Kota Bandung di sini, Bapak Muhammad Farhan. Kang Farhan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali. Oke, jadi itu ya mungkin saya pelajari dari pengelolaan sampah di Kota Bandung gitu. Jadi ada kemandirian dalam pengelolaan sampah terlebih dahulu, sehingga ketika hulunya itu udah benar gitu tentang cara pemilahan sampahnya, terus pengelolaan sampahnya itu mungkin sudah lebih baik, itu akan mempermudah proses-proses berikutnya gitu kan. Itu yang harus kita pelajari juga, dan mungkin harus dicontoh sama tempat-tempat lainnya juga, supaya ya nggak cuma satu tempat, tapi semua tempat itu harus menerapkan proses yang baik supaya mempermudah proses pengelolaan sampah. Tadi yang misal organik sama non organik minimal dipisahkan dulu. Setelah itu mungkin nanti akan lebih baik lagi, lebih advance, lebih canggih lagi. Mungkin nanti yang non organik ini diolah jadi barang yang baru, kayak misalnya yang logam gitu kan, yang kaca sama yang plastik, karena itu bisa diolah menjadi barang yang baru ketika masuk ke pabrik pengolahan sampah gitu, di recycle jadi barang yang baru, sehingga sampah yang dihasilkan dari masyarakat atau dari suatu tempat itu emang bisa dikurangi gitu. Kalau misalnya semuanya udah bagus, sudah baik, ya berarti kita bisa
bekerja dengan alam lah gitu. Jadi kita nggak merusak ataupun apa ya, kayak mencemari lingkungan gitu kan, kalau misalnya kita bisa mengatasi sampah yang kita hasilkan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang pengolahan sampah di Bandung. Terkait dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.